Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian keuangan negara. Keuangan negara itu sering diistilahkan dengan public finance. Yang dimaksud public adalah pemerintah atau government. Sehingga keuangan negara dalam arti sempit adalah government finance, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber dana, kemudian bagaimana melakukan pembelanjaan untuk mencapai tujuan pemerintah. Dalam arti luas, kegiatan pemerintah sendiri berada dalam sektor publik, yaitu merupakan kegiatan pemerintah dalam menyediakan barang publik atau public good untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Sementara untuk kegiatan sektor private akan dilakukan oleh swasta, di mana dalam penyediaan barang private sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Salah satu indikator untuk melihat seberapa besar keterlibatan pemerintah di sektor publik akan tercermin di bidang keuangannya. Semakin besar keterlibatan pemerintah di sektor publik, maka alokasi anggaran keuangan juga akan semakin besar. Jadi keuangan negara secara luas adalah kegiatan pemerintah di sektor publik. Dengan kata lain, keuangan negara adalah peran atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adapun pengertian keuangan negara yaitu menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut M. Ikhwan, pengertian keuangan negara yaitu rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang. Pengertian dari Goddard, keuangan negara yaitu keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Menurut Van der, semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu keuangan negara semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Next. Unsur-unsur keuangan negara. Nah, unsur-unsur keuangan negara ini ada menurut John dan menurut Goddard. Pertama, untuk menurut John, unsur-unsur keuangan negara itu yang pertama, anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu. Yang kedua, jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang. Yang ketiga, jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan. Yang keempat, rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu. Sedangkan unsur-unsur keuangan menurut Goddard, yang pertama secara periodik, yang kedua pemerintah sebagai pelaksana anggaran, yang ketiga bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran mencakup wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan. Next. Nah, pendekatan yang digunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara. Nah, di sini pengertian dari stipulatif yaitu definisi konotatif yang menyebutkan satu persatu atau menuntut syarat-syarat apa yang menjadi ciri dari konsep-konsep yang didefinisikan. Nah, dalam kata lain di sini yaitu pendekatan stipulatif ciri-ciri dari keuangan negara. Nah, ini ciri atau konsepnya itu yang berkaitan dengan keuangan negara ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mana dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi objek. Jadi keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,
moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua, dilihat dari sisi subjek. Keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut yang sudah disebutkan di atas, yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Dan yang terakhir yaitu dari sisi tujuan. Keuangan negara ini meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup keuangan negara. Nah, seperti dari pengertian dan definisi keuangan negara yang telah disebutkan di atas, maka ruang lingkup keuangan negara itu ada 4. Yang pertama, tentang pengeluaran negara, yaitu bagaimana pemerintah melakukan pengeluarannya. Yang kedua, penerimaan negara yang meliputi sumber-sumber pendapatan negara. Yang ketiga, administrasi negara, yaitu menyangkut pelaksanaan keuangan negaranya. Dan yang keempat, stabilisasi dan pertumbuhan, yaitu pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap perekonomian. Nah, dalam hal ini, anggaran negara yang meliputi penerimaan dan pengeluaran negara sebagai instrumen kebijakan fiskal. Jadi di sini maksud dari keuangan negara ini diatur 17 tahun 2003, di mana ini mengenai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, keuangan negara sebagaimana dimaksud meliputi berikut ini. Yang pertama, ini ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum, pemerintah negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara, di mana uang yang masuk adalah kas negara. Yang keempat, mengenai pengeluaran negara, yaitu uang yang keluar dari kas negara. Yang kelima, kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah yang meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian Negara, atau lembaga perusahaan negara. Next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Ade. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya lanjutkan untuk sumber keuangan negara. Yang menjadi sumber-sumber atas keuangan negara, yang pertama ada keuntungan BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Nah, pada keuntungan BUMN atau BUMD merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menyediakan barang atau jasa yang berhubungan dengan kebutuhan hidup orang banyak, di mana adanya BUMN atau BUMD ini dengan tujuan agar bisa mengendalikan harga agar tidak dikendalikan oleh pemilik modal. Contoh dari BUMN ini Telkom, terus perusahaan air daerah, Bulog, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pajak. Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, bersifat memaksa berdasarkan konstitusi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan demi keperluan negara dan kemakmuran rakyatnya. Pajak menjadi sumber utama keuangan negara, di mana contoh dari pajak yang ada di Indonesia saat ini antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,
penerangan jalan, pajak penghasilan, tambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan atas barang mewah. Itu salah satu sumber keuangan negara. Yang ketiga ada pencetakan uang. Percetakan uang merupakan usaha pemerintah untuk mempermudah transaksi di kalangan masyarakat. Di samping itu, jumlah uang beredar bisa mengendalikan inflasi. Nah, contohnya itu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Terus ada pinjaman. Pinjaman merupakan bentuk kegiatan sebuah institusi keuangan untuk memperoleh keuntungan dari pemberian pinjaman uang tersebut. Pinjaman pemerintah menjadi sumber penerimaan uang negara. Untuk pinjaman tersendiri dilakukan ketika terjadinya defisit anggaran pada pemerintahan. Sayangnya untuk pinjaman pemerintah ini akan menjadi beban di kemudian hari karena ketika pemerintah meminjam uang baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, tentunya kita harus mengembalikan uang tersebut beserta bunganya. Nah, untuk sumber pinjaman ini berasal dari pemerintah, institusi non-bank, institusi perbankan maupun individu lainnya. Terus ada sumbangan, hibah, dan hadiah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bisa didapatkan pemerintah dari perorangan, institusi, atau pemerintahan dari luar negeri ataupun dalam negeri. Pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Nah, dari sumbangan, hadiah, dan hibah ini juga jumlahnya tidak dapat dipastikan oleh pemerintah, di mana bergantung dari kerelaan dari pihak yang memberikan sumbangan, hadiah, atau hibah tersebut. Terus ada denda atau sita. Untuk denda atau sita, merupakan bentuk penegakan disiplin dan karakter warga menggunakan cara penyerahan hukuman finansial kepada suatu pelanggaran, di mana denda dan sita ini masuk ke dalam sumber keuangan negara. Contohnya itu denda adanya keterlambatan pembayaran listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Terus ada juga sita, contohnya itu mungkin kalau misalkan di perumahan sering tuh ada bangunan ini dalam pengawasan bank kayak gitu. Itu nantinya akan menjadi sumber pendapatan negara juga gitu dari hasil sitaan tersebut. Nah, terus ada cukai. Ini pajak dari masuknya barang luar negeri ke dalam negeri. Terus ada retribusi. Untuk retribusi ini merupakan pungutan daerah atau tarikan yang diperoleh dari penyediaan jasa atau penggunaan lahan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan. Nah, yang terakhir adalah penyelenggara undian berhadiah. Untuk penyelenggara undian berhadiah tentunya kan ada pajaknya. Nah, pajak tersebut dari penyelenggara undian tersebut itu akan menjadi sumber pada pendapatan negara gitu. Next. Nah, selanjutnya masuk ke keuangan daerah dan akuntansi keuangan daerah. Di sini, sebentar. Yang pertama, sebelum kita masuk ke akuntansi keuangan daerah, kita harus tahu dulu keuangan daerah itu apa dan landasan hukum dari keuangan daerah itu apa. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah tentang daerah, telah disempurnakan sebanyak 2 kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Nah, serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintah daerah. Susunan pemerintah daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan DPRD. Seiring perubahan susunan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenangan presiden dan melaksanakannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN. Nah, untuk selanjutnya, pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan secara rinci bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan atau SAP merupakan berbagai prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi mulai dari kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengitisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintah. Nah, dari segala definisi tentang keuangan daerah, maka ditarik kesimpulan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. Nah, untuk akuntansi keuangan daerah, berdasarkan Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2004 yang diterbitkan oleh Salemba 4 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum. Berdasarkan dua sudut pandang tentang pengertian sistem akuntansi daerah di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah atau Pemda. Tujuan dari fungsi sistem akuntansi keuangan daerah yang pertama itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sistem akuntansi pemerintah yang bisa memberikan berbagai informasi terkait keuangan secara cermat, waktu yang format dan tepat, dan berguna untuk berbagai pihak yang bertanggung jawab dan memang berkaitan langsung dengan operasi unit pemerintah. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini akan mewajibkan pada setiap pegawai maupun badan pengelola keuangan negara untuk harus memberikan tanggung jawab dan perhitungan terhadap laporan keuangan yang telah dibuatnya. Terus yang kedua ada manajerial. Akuntansi daerah akan mampu memberikan beragam informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan serta penilaian performa pemerintah. Yang tiga ada pengawasan. Akuntansi daerah harus mampu menyelenggarakan pemeriksaan oleh para aparat pengawasan fungsional secara efisiensi dan juga efektif. Yang selanjutnya ada menjaga aset. Nah, sistem akuntansi ini dapat digunakan untuk menjaga aset melalui metode pencatatan, pemrosesan, pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan standar serta praktek akuntansi yang mampu diterima secara umum. Dan yang terakhir ada penyedia informasi anggaran dan keuangan. Sistem akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait anggaran keuangan yang selanjutnya akan berguna sebagai dasar pengukuran performa guna menentukan tingkat ketaatan pada pihak otorisasi anggaran dan demi tujuan akuntabilitas. Next.
Nah, untuk output pencatatan akuntansi daerah ini dia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang bentuk pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Berbagai output yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan tersebut menghasilkan pada keuangan daerah ya, menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dana, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk contoh-contohnya mungkin nanti bisa ditampilkan di akhir presentasi ya. Dan selanjutnya ada metode pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah. Untuk sistem pencatatannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, single entry. Dari sekian banyak pencatatan buku, salah satunya adalah pencatatan buku tunggal atau single entry. Pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dalam sistem ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali saja. Transaksi tersebut mengakibatkan adanya pemasukan kas yang akan diinput dalam kolom penerimaan. Sedangkan pengurangan kas akan diinput dalam kolom pengeluaran. Beberapa kelebihan yang ada pada sistem single entry ini adalah lebih mudah dipahami dan juga lebih sederhana. Namun sistem ini masih kurang bagus untuk disajikan dalam bentuk laporan karena akan kesulitan dalam mencari kesalahan pembukuan dan mengontrol keuangan. Terus yang kedua ada double entry. Pada prinsipnya, metode pencatatan double entry masih sama dengan pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi umum. Namun untuk membedakannya adalah rumus persamaan dasar akuntansi di ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Rumus persamaan dasar tersebut adalah belanja tambah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan. Karena di sini kan daerah, jadi ada belanjanya, belanja tambah aset. Nah, sama dengan kewajiban ekuitas tambah pendapatan. Selain itu, pencatatan yang dilakukan dengan metode double entry juga akan memanfaatkan basis kas modifikasi. Artinya, pencatatan akuntansi hanya dilakukan pada pencatatan yang hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan pencatatan yang berasal dari luar penerimaan dan pengeluaran kas akan diinput pada basis aktual. Nah, selanjutnya yang terakhir ada triple entry. Metode pencatatan triple adalah metode yang dikembangkan dari double entry. Prinsipnya pun hampir sama dengan double entry, yaitu adanya tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry sedang dilakukan, maka metode triple entry akan melakukan pencatatan yang dilakukan para PPK, SKPD, dan SKPKD. Next. Afan Pak, itu teman-teman minta di ACC Pak. Bisa di next nih, Sa. Ya, lanjut. Bentar. Sebelumnya. Nah, yang selanjutnya kedudukan akuntansi keuangan daerah akan dijelaskan oleh Saudara Rofik. Saudara Rofik, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudari siapa namanya? Ade Nurseha atas pemaparan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi setelahnya. Itu tentang kedudukan akuntansi keuangan daerah. Nah, kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi. Nah, ini dalam definisi akuntansi terdapat kata entitas. Entitas adalah satuan yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contohnya, ada satuan organisasi, ini merupakan organisasi perusahaan atau organisasi pemerintah. Sebelumnya, suara kedengeran ya? Aman ya? Nah, contoh selanjutnya, organisasi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh ketiga,
akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat. Yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah merupakan satuan organisasi non-profit. Maka, akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yakni akuntansi keuangan daerah, termasuk dalam akuntansi sektor publik. Boleh di next screen selanjutnya. Nah, ini akuntansi terdiri dari 3 bidang utama. Yang pertama, komersial atau perusahaan. Kedua, pemerintahan. Dan ketiga, sosial. Yang sebelumnya. Siapa? Nisa? Oke. Dalam akuntansi komersil, itu data akuntansinya digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Sedangkan akuntansi pemerintahan, itu datanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Nah, sedangkan yang sosial, itu khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro ya, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional. Nah, ini ada lingkup akuntansi pemerintahan. Itu ada pemerintah pusat. Next, screen-nya. Nisa, oke. Ada lingkup pemerintahan pusat, daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, ini selain klasifikasi di atas, akuntansi sering pula dikelompokkan berdasarkan pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi menjadi 2, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Bedanya, akuntansi keuangan itu ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak luar atau eksternal. Sebagai entitas membuat laporan keuangan. Sedangkan manajemen itu ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak dalam atau internal. Itu untuk entitas membuat laporan keuangan. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, akuntansi keuangan adalah, oke Nisa, next. Screen selanjutnya. Nah, ini berdasarkan klasifikasi tersebut, akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal, entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Di lain pihak, akuntansi manajemen daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal entitas pemerintah daerah yang memerlukan, yakni pemerintah daerah itu sendiri. Nah, dari uraian di atas jelas bahwa kedudukan akuntansi keuangan daerah termasuk dalam akuntansi keuangan dan kedudukan akuntansi manajemen. Dan kedudukan akuntansi manajemen daerah dalam akuntansi manajemen. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kami. Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan kepada siapa, Denur Seha.
Terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Rofik. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada yang kurang jelas atau pemaparannya terlalu cepat, boleh ditanyain lagi gitu dari materi presentasi kelompok 7. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya nanya nggak? Oh, boleh. Silakan Anissa. Ya, izin bertanya ya. Saya Anissa Rumpratiwi. Pertanyaan saya gini. Ketika usaha dari pemerintah mengalami terus mengalami kerugian, kemudian pengeluaran pemerintah itu terus melonjak. Contohnya kayak sekarang kan pandemi, pasti pengeluaran pemerintah tuh lagi tinggi-tingginya buat bantuan, buat apalah gitu. Karena pengeluaran begitu tinggi dan badan usaha dia terus rugi, kemudian pemerintah berkeputusan meninggikan jumlah pajak. Menurut kelompok 7, apakah keputusan itu tepat? Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini lebih ke pendapat ya. Silakan dari kelompok 7 mungkin ada yang ingin menjawab dulu. Tiara Rofik. Mungkin sambil nunggu pertanyaannya dijawab, ada yang mau ditanyain lagi nggak dari teman-teman terkait materi yang tadi dipaparkan? Silahkan. Anissa mau deh. Silakan, Mak. Nyambung sama ini ya, si pertanyaan Anissa yang mengenai pajak. Apa saja pemanfaatan pajak yang sudah dilakukan pemerintah saat ini? Lebih ke manfaatnya sih, manfaat dari pajak itu apa aja? Yang udah kayak misalnya selain infrastruktur itu apa aja gitu? Iya. Dari pajaknya. Terima kasih. Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Isma ya. Apa manfaat pajak itu sendiri untuk pemerintah selain infrastruktur gitu? Nah, jadi menurut yang saya baca dan yang saya tangkap dari hasil baca tersebut gitu ya, pajak itu banyak memberi manfaat. Yang pertama itu membiayai pengeluaran negara, itu udah pasti. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Nah, terus yang kedua itu membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Nah, untuk pengeluaran reproduktif ini contohnya itu untuk pengairan dan pertanian. Nah, terus yang ketiga
membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Jadi bukan untuk nomor 1 yang nomor 2 tadi gitu. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi, kayak tempat wisata gitu. Jadi termasuk infrastruktur juga sebenarnya, cuman dia lebih ke rekreasi. Nah, terus membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Di sini pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk jangka panjang. Dengan melakukan pembayaran pajak, maka setiap pemerintah dapat menolak manfaat. Yang pertama itu infrastruktur, jembatan, sekolah, rumah sakit, jalan. Itu kan kita lihat udah ada pembangunannya gitu ya, kayak jalan tol, terus pembangunan sekolah, rumah sakit itu udah sejauh ini berjalan walaupun menurut kita kurang efisien gitu. Terus pertahanan dan keamanan. Untuk pertahanan dan keamanan ini dia lebih ke pembangunan senjata, perumahan hingga gaji-gaji kayak gitu. Terus subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Terus ada kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Terus dana pemilu, ada pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. Nah, itu contoh-contoh dari pemanfaatan pajak yang selama ini kita bayar gitu. Jadi dialokasikan untuk hal-hal yang berikut yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Dari Saudara Isma, mungkin cukup jelas atau gimana? Jelas Ade, makasih ya. Sama-sama Isma, semoga membantu jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan dari Anissa bisa dijawab oleh Tiara ataupun Ropik, silahkan. Mohon maaf Anissa, mungkin boleh diulang pertanyaannya seperti apa tadi? Oh iya, boleh. Jadi gini, apakah tepat menurut kamu bahwasanya pemerintah meningkatkan jumlah pajak karena pengeluaran pemerintah lagi tinggi-tingginya, terus usaha milik negara itu juga terus merugi, udah itu aja. Baik, bentar lagi akan kita jawab ya. Ade mungkin tawarkan lagi, ada yang mau ingin bertanya atau enggak? Iya, silakan buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh lewat kolom chatnya atau boleh aktifkan mic-nya langsung. Ade mau izin tanya. Iya, boleh, silakan Jo. Tadi kan sumber keuangan negara tuh ada dari pencetakan uang ya. Nah, itu tuh jadi setiap pencetakan uang tuh negara. Nah, keuntungannya tuh dari apa sih? Misalkan dengan uang yang mereka dari mana gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang barusan nanya? Saya akan coba jawab pertanyaan dari Anissa. Apakah tepat menaikkan pajak ya? Menambah penghasilan negara. Jadi gini, kemarin bulan Mei 2021, pemerintah berniat yang menaikkan tarif pajak penghasilan atau PPh orang pribadi ya sebesar 35% bagi orang kaya atau high wealth individual atau HYI yang berpenghasilan di atas 5 miliar per tahun. Nah, ini banyak yang menanggapi ya terkait niatan pemerintah ini untuk menaikkan pajak agar jangan buru-buru atau tergesa-gesa. Dan juga harus mempertimbangkan hal ini secara hati-hati. Karena kenapa? Momentumnya harus tepat ya, sehingga efektivitasnya yang dapat dirasakan oleh dapat gitu. Dan pelaku usaha juga tidak terbebani dengan kewajiban membayar pajak. Di satu sisi kondisi ekonomi kita yang masih
posisinya resesi ya, masih belum stabil. Jadi untuk menaikkan pajak itu harus ada momentumnya. Apalagi sekarang masih pandemi belum selesai, masih banyak yang harus diurusi juga, rakyat juga masih banyak yang kesusahan. Jadi kita dari pemerintah juga tidak perlu ya untuk buru-buru menaikkan pajak di saat kondisi rakyatnya masih seperti ini gitu. Memang betul dengan menaikkan pajak penghasilan negara bertambah, tapi harus dilihat juga kondisi masyarakatnya seperti apa gitu. Gimana, Anissa? Terima kasih, makasih. Ya, sama-sama. Pak, maaf dua yang masuk tapi belum di ACC. Ingin menambahkan jawaban dari Ropik ya. Mungkin kalau misalkan menurut saya sendiri, kalau ditanya tepat atau tidak menaikkan pajak, itu kan tentu dari pemerintah juga ada pertimbangannya gitu ya. Entah itu dari menaikkan pajak dulu atau menaikkan penerimaan yang lainnya kayak gitu. Nah mungkin kalau misalkan emang nggak ada jalan dari menaikkan kayak lebih menciptakan hal-hal baru gitu ya, atau inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan negara, ya mau nggak mau kan pajak salah satunya menjadi hal yang emang diwajibkan gitu ya. Tapi kan pajak juga banyak ya, ada pajak bea, pajak bangunan, pajak kendaraan bermotor. Nah mungkin bisa dipertimbangkan dari pemilihan pajak apa nih yang mau dinaikkan gitu. Jadi nggak tertuju pada salah satunya aja gitu. Bisa aja yang dinaikkan itu pajak kendaraan mewah kayak gitu kan, pajak barang-barang mewah. Itu kan logikanya kalau misalkan ditaikkan juga agak logis ya, karena kalau misalkan barang-barang mewah tentu yang memilikinya juga emang kalangan orang-orang atas gitu. Jadi lebih ke pemilihan sumbernya aja sih yang mau ditaikkan itu apa, terus kayak lebih mencari titik hal yang tepatnya itu apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tepat atau enggak, mungkin kalau emang pilihan paling terakhir ya bisa dibilang pilihan yang tepat gitu. Kalau menurut pendapat saya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Mungkin pertanyaan Juli bisa dijawab oleh Saudara Tiara ya. Kalau menurut yang saya baca, yaitu mencetak uang itu kenapa bisa menjadi pendapatan negara itu menurut saya baca dari beri1.com itu dengan mencetak uang dapat membiayai APBN seperti itu. Bagaimana Juli? Kejawab enggak? Tanya uang buat dana APBN gitu atau gimana? Kalau misalkan percetakan uang kenapa bisa dibilang sebagai penerimaan ya? Karena kan terjadinya inflasi, terus juga jumlah uang beredar lebih banyak dari uang yang dipegang kayak gitu ya. Si percetakan uang ini bisa salah satu tempat pengendali gitu loh Jul. Kalau misalkan emang kayaknya terjadi inflasi kan si pusat percetakan uang ini tuh bisa kayak baca kita harus ngapain nih, kita harus cetak uang dulu apa stop dulu kayak gitu kan. Nah terus dari situ tuh membantu dalam mengendalikan si inflasi tersebut. Nah jadi bisa dibilang penerimaan karena lebih terkendali aja gitu, salah satu pengawas gitulah dalam keuangan, dia yang tahu kayak kebijakan apa yang harus diambil nantinya gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada jawaban yang kurang jelas, mungkin bisa ditambahkan lagi dari teman-teman yang mau menjawab juga, silahkan.
Bagaimana, Juli? Baik, mungkin itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya ada, ini tolong ditampilin bisa nggak? Nah, yang tadi kan ada output apa yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah ya. Ya, ini contoh dari bentuk laporan keuangannya, bentuk dari output keuangan daerah. Yang pertama ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada ekuitas awal, terus setelah dikurangi defisit, surplus, koleksi, dan lain sebagainya, selisih aset, itu menghasilkan ekuitas akhir gitu. Ini contoh dari pemerintah Kabupaten Bekasi, laporan perubahan ekuitas. Terus yang selanjutnya, Nisa. Yang ini bukan? Coba. Belum. Udah muncul. Setelah itu nih, yang laporan arus kas. Belum di-download. Ntar. Bisa nggak deh? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti dikirim di grup aja contoh-contoh dari laporannya. Yang mana, Dek? Iya, Yang yang ini? itu yang awal, yang Yang, awal. yang ini? Ya. Tuh. Hah? Ih. Udah, Dek. Oke, bisa ya. Nanti mungkin untuk contohnya dikirim via grupnya aja ya, untuk contoh laporannya. Betul nggak sih? Oh, itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selebihnya saya kembalikan. Mungkin ada tambahan materi dari Pak Asmeldi, silahkan. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, terima kasih ya dari kelompok berapa? 7 ya. Iya, Pak. Tadi ya nanti saya mungkin nanti saya diingatkan lagi tadi pertanyaannya apa aja gitu ya yang nanya-nanya. Oh iya, Pak.
Bisa ditulis di chat sih, di chat Zoom atau di chatnya grup juga nggak apa-apa. Supaya saya juga ingat pertanyaannya apa. Boleh info absen dari kuliah kita pekan yang lalu, kelasan di kami seharusnya betul maksimal yang hadir hanya 30 orang saja. Bisa. Ya, jadi sebentar ya, saya sedikit komen tadi ada di slide yang nomor halaman 4 ya. Slide 4 ini unsur keuangan negara menurut John Edu, yaitu anggaran belanja memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu. Nah, ini coba dicek ya, apa ada salah kutip atau apa gitu ya. Kalau anggaran kan mestinya yang akan datang ya. Gitu ya. Kalau anggaran. Iya, Pak. Betul atau gimana? Atau mungkin ada maksudnya seperti apa gitu. Kalau saya menilainya anggaran itu kan harus di sesuatu yang akan untuk tahun yang akan datang, itu namanya anggaran. Kalau yang sudah tahun lalu berarti nanti kalau di akuntansi pemerintahan itu adalah laporan realisasi anggaran berarti gitu kan. Gitu ya. Oke, ya itu ya. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi ini kan kelompok 7 kan membahas dari keuangan negara gitu ya. Nah, ya memang keuangan negara ini kan semua sistem induknya ya. Sistem induknya itu di mana tadi di Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, tapi kan di bawahnya juga ada hal-hal yang mengatur yang khusus yang berkaitan dengan keuangan daerah gitu ya. Jadi kalau yang disebutkan tadi ada keuntungan, pajak, percetakan uang, pinjaman gitu dan sebagainya ya. Nah, ini kan secara umum gitu ya. Nanti secara khusus untuk keuangan daerah itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti saya kira ini nanti perlu lebih spesifik lagi. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah tentang dasar hukum ya. Nanti coba dicek lagi ya tentang dasar hukum ya, selain undang-undang keuangan daerah ya, selain undang-undang keuangan daerah ya, keuangan negara ya, kemudian nanti ada yang berkaitan dengan undang-undang pemerintah daerah ya. Undang-Undang 23 itu tentang pemerintah daerah ya mungkin ya. Iya benar Pak, tahun 2014. Oke. Nah, kemudian kan nanti yang berkaitan dengan keuangan itu diatur juga di dalam peraturan pemerintah ya mestinya ya. Ya, tentang di peraturan pemerintah. Nah, ini dicek juga ya, mungkin PP 58 tahun 2005 ini mungkin ini sudah yang lama ya. Ini mungkin PP yang lama, nanti dicek yang terbaru itu mungkin kalau nggak salah sih tahun 2019 gitu ya. Nah, itu mungkin nanti yang berkaitan dengan dasar hukum ya, yang tentang keuangan daerah. Oke. Nah, kemudian tadi di dalam diskusi atau di dalam paparan sebenarnya juga banyak hal-hal yang agak meluas ya, agak meluas karena khususnya tadi banyak membahas tentang keuangan negara. Seperti pencetakan uang gitu ya. Saya kira ini kan lebih ke masalah ini ya, keuangan negara ya, masalah moneter ya, uang beredar gitu ya. Nah, saya kira ini nanti lebih kaitannya dengan ekonomi makro gitu ya. Apakah memang mencetak uang ya, coba nanti dilihat juga
tulisan-tulisan yang berkaitan ya atau referensi-referensi yang berkaitan dengan kan cetak uang itu kan uang kertas ya, katakanlah gitu. Uang kertas itu kan hanya alat tukar gitu ya. Dia bukan penerimaan negara ya dalam pengertian seperti pajak. Kalau pajak kan ini memang dari produktivitas negara ya, berasal dari misalnya hitungannya dari produk domestik bruto gitu ya, dari PDB gitu ya. Jadi tidak mencetak uang bukan sebagai sumber penerimaan ya dalam pengertian seperti pajak gitu ya. Karena nanti kalau mencetak uang tanpa ada, akan biasanya mencetak uang itu karena mengganti uang yang sudah lama gitu ya, atau mungkin kalau nanti secara ekonomi makro apakah ada kaitannya dengan PDB ya, produk domestik bruto gitu ya. Gitu. Nah, kalau penerimaan yang lain ya mungkin nanti kaitannya dengan penerbitan seperti surat berharga negara ya, surat utang negara, obligasi atau sukuk gitu ya. Nah, itu juga bisa sebagai penerimaan negara apabila penerimaannya tidak mencukupi gitu ya untuk membiayai operasional pemerintahan. Oke ya, itu jadi saya kira itu. Terus tadi juga ada yang bertanya tentang tepat atau tidak tepat menaikkan pajak gitu ya. Ya itu saya kira juga ya silahkan saja karena banyak pro kontra gitu ya. Apakah tepat menaikkan pajak, kalaupun dinaikkan jenis pajak apa yang dinaikkan gitu ya. Nah, tetapi intinya kan pajak itu memang sebagai sumber, kalau sampai saat ini ya di negara-negara modern, pajak itu memang adalah sumber utama dari penerimaan negara. Ya, apakah berbentuk pajak yang pajak penghasilan dan PPN atau pajak pusat maupun pajak-pajak yang berbentuk lain, misalnya retribusi, kemudian penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Nah, itu kan juga bagian dari penerimaan. Ya, bagian dari penerimaan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya, misalnya kalau pemerintah daerah itu diatur dengan undang-undang penerima pajak daerah dan retribusi daerah. Gitu ya. Nah, nanti mana yang akan digali ya, misalnya belum optimal ya ekonomi kan ini kan kaitannya misalnya ekonomi di masyarakat itu berputar gitu ya, berputar tinggi gitu ya. Nah, tetapi penerimaan negara atau penerimaan daerahnya kok tidak besar misalnya gitu. Nah, itu kan nanti itu bisa dikaitkan dengan seperti ukuran-ukuran ekonomi makro ya, seperti produk domestik bruto gitu ya. Nah, kalau misalnya PDB sekian, maksud sih penerimaan pajaknya cuma sekian gitu ya. Nah, itu mungkin kajian-kajiannya semacam itu. Ya, yang jelas kalau pajak PPH, PPN kalau di tingkat APBN itu mungkin kontribusinya melebihi 70% dari penerimaan negara. Gitu ya. Di yang lain-lainnya mungkin ada penerimaan negara bukan pajak, ada cukai, mungkin ada dividen dari BUMN ya, dari usaha negara gitu ya. Jadi itu mungkin silakan saja gitu ya. Saya tidak tentang diskusi tentang tepat atau tidak tepat ya, saya kira itu pro kontra gitu ya. Yang penting kalau menyampaikan pro atau menyampaikan kontra itu ada alasan ya, apakah alasan secara ekonomi, alasan secara kondisi masyarakat dan sebagainya. Oke ya, jadi itu silakan saja. Ya, saya kira bagus saja kalau bisa bisa melakukan kajian-kajian tentang hal tersebut. Oke ya, jadi itu komentar saya. Ada pertanyaan lain yang belum saya singgung tadi? Ada nggak? Coba diingatkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya singgung sebelum saya masuk ke akuntansi keuangan daerah. Udah Pak, 3 tadi.
Oke ya, itu ya. Nah, tentang keuangan daerah gitu ya. Kalau di pertemuan di pekan lalu, ini masih ada yang keluar masuk. Ya, pertemuan pekan lalu itu kan kita lebih fokus kepada sistem akuntansi pemerintah pusat. Ya, ruang lingkupnya sudah jelas gitu ya. Ruang lingkupnya itu adalah pemerintah pusat ya, kementerian gitu ya, dan kemudian lembaga-lembaga non kementerian. Nah, untuk akuntansi keuangan daerah ini berarti ruang lingkupnya adalah pemerintah daerah ya, provinsi atau kota kabupaten. Nah, ini adalah yang dicakup di dalam akuntansi keuangan daerah atau yang dicakup di dalam keuangan daerah. Nah, saya share dulu. Nah, secara umum ya, secara umum akuntansi kan ada tadi juga disampaikan ya, ada akuntansi sektor privat, ada akuntansi sektor pemerintahan. Ya. Nah, dan di sektor pemerintahan ya, di sektor pemerintahan ini juga kita mengenal adanya prinsip akuntansi yang berlaku umum ya, khusus untuk sektor pemerintahan. Ya, kalau di sektor privat kan juga ada ya prinsip akuntansi yang berlaku umum, kemudian di situ ada diatur berbagai macam standar melalui Ikatan Akuntan Indonesia ya, IAI ya, standar-standarnya. Nah, di dalam pemerintahan ini juga ada prinsip akuntansi yang berlaku umum ya, untuk sektor pemerintahan ya. Jadi paling tidak gambarannya seperti ini ya. Ini dari saya tampil ya. Tampil, Pak. Udah muncul. Sudah muncul, Pak. Ya, nah, jadi ini juga ada landasan konseptual gitu ya. Kemudian dia landasan konseptualnya berbentuk kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Ya, jadi ada kerangka konseptualnya sendiri ya. Tadi sudah mungkin kemarin di akuntansi pemerintah, mungkin di hari ini juga sudah ada tadi tentang konsep-konsep tentang akuntansi pemerintah ya, basis kas, basis akrual, basis kas toward akrual dan sebagainya gitu ya. Nah, ini landasan konseptualnya itu juga ada tersendiri ya. Ini juga agak berbeda dengan akuntansi privat ya. Nah, kalau akuntansi pemerintahan ini sebenarnya lebih ke akuntansi, kan ada akuntansi sektor publik ya yang kita pelajari ini kan, ini ada yang lebih mengarah kepada pemerintahan gitu ya, ada juga yang mengarah kepada non pemerintah gitu ya, non pemerintah ya, misalnya seperti yayasan, lembaga zakat gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya sama, itu adalah sektor publik tapi yang non pemerintah. Nah, ini sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, Pemda gitu ya, ini lebih kepada pemerintahan gitu ya. Nah, kemudian standar akuntansi yang diatur di sini gitu ya, ini ada standar ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Ya, landasan operasionalnya atau landasan prakteknya itu adalah yang paling bawah gitu ya, atau paling dasar itu adalah PSAP ya. Sebagaimana kalau di akuntansi umum IFRS misalnya itu adalah PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan gitu ya. Nah, maka di sektor pemerintahan itu juga ada PSAP gitu ya, ada PSAP. Nah, kemudian selain PSAP ada IPSAP ya, IPSAP ya, interpretasi standar akuntansi pemerintah.
ya kalau ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, ya sama dengan di akuntansi keuangan juga ada ISAK gitu ya. Nah itu juga sebagai landasan operasionalnya, gitu ya. Nah, jadi sehingga nanti pedoman dari sistem akuntansi pemerintah ini, ya baik pusat ataupun daerah, nantinya ini akan melihat kepada PSAP, ya kerangka laporan keuangannya seperti apa, nanti mungkin terdiri dari apa saja gitu ya laporan keuangannya, kemudian pengakuannya seperti apa, disclosure-nya apa, pengungkapannya seperti apa, perhitungannya seperti apa dan seterusnya, gitu ya. Nah itu nanti diatur melalui PSAP dan IPSAP. Nah kemudian setelah ada PSAP, selanjutnya adalah diatur yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Ya, jadi biasanya setelah PSAP, ya PSAP ini PSAP ini kan belum operasional ya, belum terlalu operasional. Nah itu dituangkan lagi di dalam bentuk kebijakan akuntansi. Ya, kebijakan akuntansi atau nanti biasanya ada buletin teknis ya, bultek ya, buletin teknis. Nah, itu yang mengatur hal-hal supaya standar akuntansi ini bisa dioperasionalkan. Ya, nah, kemudian juga di sisi lain ada regulasi pemerintah, gitu ya, dan seterusnya, ya IPSAS. Kemudian lebih teknis lagi, gitu ya, lebih teknis lagi nanti ada praktek, konvensi, kebiasaan pelaporan yang sehat. Ya, nanti ada buku teks, hasil riset, artikel, pendapat ahli ya. Ini kalau ada hal-hal yang membutuhkan penjelasan gitu ya, misalnya kurang jelas dia harus minta pendapat ahli gitu kan ya. Tidak diatur kan kalau akuntansi di sektor privat kan juga seperti itu. Misalnya ada sesuatu yang loh ini kok tidak ada di PSAK gitu ya. Nah, kemudian cari di mana nih gitu ya. Nah, mungkin ada di teks, mungkin ada di artikel, mungkin ada di penelitian dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum di sektor pemerintahan. Gitu ya. Nah, kemudian kebijakan akuntansi pemerintah daerah, gitu ya, kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Nah, supaya akuntansinya ini bisa operasional, gitu ya, maka yang pertama setelah ada PSAP dituangkan dulu kebijakan. Gitu ya. Nah, kebijakan ini adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktek spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah ya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan ya terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Gitu ya. Jadi pemerintah daerah nanti membuat kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi untuk pemerintah daerah ya jadi dia pakai prinsipnya seperti apa dasarnya aturan-aturannya intinya nanti produknya apa sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya. Jadi laporan pemerintah daerah kan nanti ada stakeholder-nya siapa, jadi dia harus membaca laporan ya. Nanti laporannya apa aja gitu ya, terdiri apa saja. Nah, sehingga laporan keuangan ini ada keterbandingan ya. Keterbandingan ini bisa terhadap anggaran ya. Jadi anggaran yang sudah dibuat ya, kemudian realisasinya seperti apa. Kemudian antar periode ya antar tahun misalnya tahun anggaran 2018, 2019, 2020 gitu ya. Jadi bisa dibandingkan. Atau antar entitas. Ya, antar entitas berarti antara misalnya pemerintah daerah A atau antar pemerintah daerah B. Ya, daerah C dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadi kebijakan ya perlu dibuat gitu ya sebagai tindak lanjut dari adanya PSAP. Nah ini jadi standar
standar, kebijakan, dan sistem. Nah, jadi kalau tadi ada standar yang tadi PSAP, kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan, gitu ya. Kemudian dibuatlah sistemnya, gitu ya. Dibuat sistem ya, sistem pencatatan, prosedur, gitu ya. Kalau terima uang dengan apa, dengan surat perintah membayar, buku kas, itu ya. Jadi semua dibuat sistemnya. Gitu. Nah, jadi ketiga sistem ini adalah harus berjalan bersama. Karena kalau hanya pakai standar saja, ya standarnya belum ngomong gitu ya, istilahnya gitu ya, belum bisa berbicara. Dia harus dituangkan dulu dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan itu kan misalnya kalau standar kan kalau penyajian laporan keuangan itu harus ada laporan realisasi anggaran, ada neraca dan seterusnya misalnya gitu ya. Mencatat penerimaan gitu ya. Penerimaan harus dicatat pada saat secara cash basis misalnya gitu. Nah, itu kan namanya standar gitu ya. Nah, itu adalah standar. Oke ya. Nah, itu standar. Nanti ada kalau utang atau apa karena cash basis itu misalnya tidak dicatat gitu ya, atau pembayaran atau penerimaan yang lainnya gitu ya. Kalau masih berbentuk piutang itu misalnya tidak dicatat. Nah, itu adalah standar. Kemudian nanti untuk pengeluaran misalnya kebijakannya ada kalau misalnya pengeluarannya di atas ya hampir sama dengan akuntansi secara umum ya, akuntansi privat ya. Kalau misalnya ada pengeluaran mana nih yang berupa pengeluaran yang dibiayakan, apa yang langsung dibebankan, atau ada pengeluaran yang dijadikan aktiva tetap gitu ya. Nah, itu jumlahnya berapa? Kan bisa aja apakah jumlahnya 5 juta atau 1 juta dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan dituangkan di dalam bentuk nanti kebijakan atau metode penyusutan ya untuk aset daerah. Ya, metode penyusutannya menggunakan metode apa? Nah, itu adalah kebijakan yang digunakan secara spesifik oleh pemerintah daerah. Kalau standar kan mengatakan misalnya penyusutan boleh menggunakan boleh menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, atau metode misalnya produktivitas, ya, hasil produksi misalnya gitu. Nah, itu kan standar. Nah, tapi nanti dari kebijakan kita tentukan bahwa pemerintah daerah ini misalnya menggunakan garis lurus, gitu ya, mana yang digunakan. Nah, itu adalah kebijakan. Nah, baru nanti dibuatlah sistemnya, sistem dan prosedurnya, ya. Jadi itu proses ya di dalam keuangan daerah ya. Nah, ini akuntansi pemerintah daerah ya. Nah, ini aturan-aturan yang update ya, aturan-aturan yang update. PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019. Gitu ya. Nah, kalau yang terakhir Permendagri ya, Permendagri itu kalau tadi presentasi ada nggak disebutin? Itu yang mengatur akun-akun laporan keuangan, akun-akun ya, akun-akun laporan keuangan, buku besar, buku pembantu dan sub-subnya itu diatur di dalam Permendagri, ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini yang mungkin ini yang terakhir ya, tahun nomor 90 tahun 2019 ya. Dulu sebelumnya tahun 2016 kalau saya nggak salah ya. Nah, ini nanti ada di sini ya. Mungkin nanti yang presentasi kapan ya? Minggu depan Minggu depan mungkin ya, yang tentang laporan keuangan ya, akun-akun laporan keuangan. Kelompok 10, Pak. Laporan keuangan pemerintah daerah. Ya, laporan keuangan ya, mungkin itu detailnya ada di situ tentang ya laporan keuangan pemerintah daerah ya. Oke.
Nah, jadi itu ya, nanti mungkin referensinya adalah di Permendagri. Nah, jadi di dalam PP ini ya, akuntansi pemerintah daerah ya, jadi ada kebijakan akuntansi pemerintah daerah nanti dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Gitu ya. Kemudian sistem akuntansi pemerintah daerah juga dituangkan dalam peraturan kepala daerah gitu ya. Jadi yang tadi ya, yang di slide sebelumnya yang ada standar, kemudian kebijakan dan sistem. Nah, gitu ya. Nah, itu harus dibuat. Kemudian bagian akun standar pemerintah daerah ini diatur dalam peraturan pemerintah dan Permendagri ya nanti. Nah, ini adalah yang digunakan di dalam akuntansi pemerintah daerah. Ya, jadi kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini dibangun secara dinamis memuat praktek spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah. Nah, itu tadi ya. Jadi kebijakan itu yang dipilih mana standar memperbolehkan beberapa metode. Gitu ya. Nah, tapi yang dipilih oleh pemerintah daerah A ini yang mana? Mungkin berbeda yang dipilih oleh pemerintah daerah A dan pemerintah daerah B. Ya, bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, jadi ini juga berfungsi sebagai panduan dalam proses menyusun laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan. Ya, mulai dari jurnal gitu ya. Gitu ya. Bagaimana sih caranya membuat jurnal? Itu kan ada di kebijakan akuntansi. Ya. Jadi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini adalah unsur-unsur laporan keuangannya apa saja, kan bisa jadi unsur laporannya beda ya antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah yang lain. Ya, misalnya di dalam penerimaan di unsur penerimaan ya PAD ya penerimaan asli daerah. Ya mungkin daerah perkotaan beda dengan daerah pelosok misalnya gitu ya, daerah pedesaan. Gitu ya, misalnya daerah pemerintah daerah yang di Kalimantan yang banyak hutan apa segala macam mungkin struktur pelaporannya beda, penerimaan utamanya dari apa nih, maksudnya dari sektor kehutanan dan sebagainya. Tapi kalau di pemerintah daerah yang ada di perkotaan ya mungkin unsur laporan keuangannya penerimaannya adalah sektor jasa misalnya gitu ya, dari pajak restoran, pajak parkir dan sebagainya dan segala macam gitu ya. Nah, itu adalah unsur-unsur nanti yang akan dipilih ya, yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Nah, kemudian kebijakan akuntansi akun. Nah, ini akun-akun ini jadi misalnya akun penerimaan jurnalnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini kan dari definisinya gitu ya, kemudian pengakuan gitu ya. Jadi ini kan ada berapa nih? Pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan. Gitu ya, pengakuannya kapan? Ya, misalnya kalau penerimaan cash basis, pengeluaran cash basis. Kalau yang berkaitan dengan anggaran. Nanti kalau yang berkaitan dengan pencatatan neraca, ya mungkin ada akrualnya. Nah, itu dalam hal akun apa. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kebijakan akuntansi tentang akun. Ya, kemudian pengukurannya berapa dinilainya. Gitu ya, dinilai dengan jumlah berapa. Gitu, atau cara penilaiannya seperti apa. Ya, penilaian dan pengukuran ya, ini sama mestinya ya. Kemudian penyajian dituangkan dalam laporan keuangannya seperti apa. Ya, namanya apa, apakah disajikan gross atau disajikan net dan sebagainya. Ya, kemudian pengungkapan ya. Pengungkapan ini yang biasanya dituangkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Nah, kemudian kebijakan akuntansi ya kira-kira isinya adalah yang pertama itu adalah penegasan apa yang sudah diatur dalam standar akuntansi pemerintah. Jadi menegaskan ya kebijakannya. Jadi kalau metode yang digunakan pencatatan kas basis ya ini harus harus dituangkan ulang ya di dalam kebijakan akuntansi. Jadi yang dipilih yang mana gitu yang dipakai. Ya, karena kan kebijakan ini kan lebih operasional dibandingkan dengan
pernyataan ya dengan standar ya, atau lebih spesifik kepada daerah yang menggunakan. Ya, kemudian penetapan penggunaan metode akuntansi tertentu dari beberapa metode yang ditawarkan standar akuntansi. Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau penyusutan boleh ada 3 metode, maka Pemda ini menggunakan metode yang mana. Gitu. Jadi pilih. Dan harus konsisten ya, kalau menggunakan metode ini kan harus konsisten. Kemudian menjabarkan hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam SAP, ya, atau mengatur hal yang belum diatur di dalam standar akuntansi. Ya, saya kira itu nanti isi dari kebijakan. Nah, ini misalnya standar SAP menawarkan 3 metode penyusutan aktiva tetap ya, atau aset tetap. Ya, garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Gitu ya. Jadi misalnya Pemda memilih menggunakan kebijakannya ya, memilih menggunakan metode garis lurus dengan merujuk pada Permendagri nomor 1 tahun 2009 tentang penyusutan barang milik daerah. Gitu ya. Nah, jadi ternyata ini sudah diatur juga. Jadi pemerintah daerah ternyata tidak boleh milih juga gitu ya. Karena sudah diatur melalui Permendagri. Jadi harus dipilih yang garis lurus ya. Jadi meskipun standar mengizinkan ada 3 jenis metode. Ya berarti pemerintah daerah ya harus ikut ini ya, karena ini ada pedoman dalam peraturan Menteri Dalam Negeri misalnya. Oke ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya. Kalau tidak diatur dalam Permendagri ya nggak apa-apa, berarti daerah yang memutuskan ya untuk memilih. Oke ya, jadi ini, nah itu tadi mungkin yang di sebelumnya adalah tentang implementasi ya di dalam akuntansi pemerintah daerah. Nah ini mungkin secara umum ya perkembangan akuntansi pemerintah, sistem tradisional sebelum 2005, tahun 2005 cash toward accrual ya, di atas 2010 sebenarnya ini sudah full accrual gitu ya, tapi nanti kita lihat apakah di peraturan-peraturan pemerintahnya juga sudah full accrual ya, karena kalau anggaran itu kan masih masih ada cash basis ya, masih cash basis. Oke ya, nah ini sudah sampai ke pelaporan keuangan. Ya, penyusunan keuangan ini ada referensi ya, referensinya itu PP 71 tahun 2010 ya, ini tentang akuntansi pemerintah ya. Ini rujukannya ya, saya kira ini saya bisa. Ya, kebijakan akuntansi signifikan merupakan kebijakan berupa prinsip, dasar, konvensi, peraturan yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara umum. Ya, bagi pemerintah daerah, kebijakan akuntansi signifikan ini bersumber dari kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang ada di PP 71 tahun 2010. Ya, ini yang merupakan basic dari akuntansi pemerintah ya, konseptualnya. Ya, kalau tadi di PABU tadi ya. Nah, ini konseptualnya ini ada dituangkan di dalam PP nomor 71 tahun 2010. Jika pemerintah daerah menemukan transaksi yang secara pedoman belum diatur di dalam kebijakan akun, maka pemerintah daerah bisa menggunakan kebijakan akuntansi signifikan sebagai panduan, gitu ya. Jadi kalau tidak diatur di dalam
pedoman, ya silakan menggunakan apa tadi ya, merujuk kepada akuntansi, kebijakan akuntansi atau riset dan sebagainya, gitu ya, itu diperbolehkan. Nah, kemudian kebijakan akuntansi yang signifikan, ya ini meliputi artinya yang utama gitu ya. Ada tujuan laporan keuangan, ada tanggung jawab atas laporan keuangan, ya tujuannya apa ya, untuk ya menyajikan informasi dan seterusnya. Tanggung jawab atas laporan keuangan ini siapa yang bertanggung jawab ya. Kemudian komponennya terdiri dari apa saja. Kemudian basis, nah tadi ya kas atau akrual. Ya, kemudian entitas akuntansi dan pelaporan, ya bahasa, mata uang, ya ini juga dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kemudian konsistensi, nah itu tadi ya. Jadi kalau ada metode yang dipilih ya harus menyebut konsistensinya. Kemudian tingkat materialitas ya dan agregasi, ya periode laporan keuangan, ya ini periode ya 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, informasi komparatif, klasifikasi aktiva lancar dan non lancar untuk aset. Nah, ini juga ya kebijakannya diklasifikasikan mana yang masuk aktiva lancar, mana yang atau aset lancar, mana yang non lancar. Ya, kemudian klasifikasi ini kewajiban ya, mungkin kewajiban ya, jangka pendek dan jangka panjang untuk kewajiban. Ya, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, laporan keuangan interim, ya kemudian laporan keuangan konsolidasi dan ketentuan lainnya. Ya, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Ya, ini kebijakan tentang pelaporan keuangan. Ya, tujuan pelaporan keuangan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Ya, tadi di awal juga sudah saya sampaikan. Ya, jadi keterbandingan anggaran antar periode maupun antar entitas. Kemudian pada prinsipnya penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan ya untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri dari masyarakat umum, legislatif, pemeriksa, atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam donasi. Nah, jadi mungkin saja ada donasi, ya, kemudian investasi dan pinjaman dan pemerintah ya sendiri ya yang membutuhkan laporan keuangan. Ya, dalam rangka mencapai tujuannya perlu ditetapkan kebijakan akuntansi pelaporan yang menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka menyajikan laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Ya, jadi itu yang diatur di dalam kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Nah, ini udah setengah 11 ya. Oke ya, sedikit lagi ya. Nah, ini tentang yang dituangkan di dalam kebijakan akuntansi pelaporan keuangan itu adalah laporan sesuai dengan standar. Ya, sesuai dengan standar akuntansi, maka laporan keuangan pemerintah daerah ini harus ada laporan realisasi anggaran. Ya, kemudian saldo anggaran lebih. Gitu ya. Nah, laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas, neraca, ya, laporan aktivitas ya, laporan, kemudian catatan atas laporan keuangan. Ya, harmonisasi sinkronisasi ini berpedoman pada Permendagri tahun 77 tahun 2020. Ya, nah ini adalah laporan-laporan standar ya, ada 7 laporan ini yang harus dilapor yang harus dibuat gitu ya oleh pemerintah daerah gitu ya. Ya, kemudian nanti ada kebijakan akuntansi akun
Saya kira nanti ini bisa dilanjutkan di ini ya untuk kelompok yang selanjutnya ya. Ya ini ada apa kode akun ya, bagian akun standar, kebijakan akuntansi, metode yang ditetapkan diberlakukan terhadap akun dalam rangka menyusun penyajian laporan keuangan. Ya. Nah ini misalnya kebijakan akuntansi, ini contoh ya, kebijakan akuntansi kas dan setara kas. Klasifikasinya kas di kas daerah, kas di mana nih di ya selain di kas daerah ya, di BUD ya di bendahara dan sebagainya ya. Kemudian pengakuan yang memenuhi definisi kas dan setara kas, penguasaan atau kepemilikannya beralih. Nah ini kebijakannya ya, pengukurannya sebesar nilai nominal ya kalau kas ya, penyajiannya disajikan di neraca dan laporan arus kas. Ya, maaf ini tadi mana tadi LAK ya, laporan arus kas ya, maaf ya. Oke, laporan arus kas ya. Nah, laporan aktivitas ya, laporan arus kas ya, ini hampir sama dengan laporan arus kas yang ada di privat ya, prinsipnya pembagiannya juga nanti. Oke, ini udah contoh jurnal, saya kira nanti ini bisa disajikan oleh kelompok yang selanjutnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kira saya cukupkan ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Oke ya, jadi saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Terima kasih tadi kelompok berapa 7 ya yang sudah menyajikan tentang keuangan daerah. Ya nanti mungkin kalau tadi ada beberapa catatan dari saya silahkan diperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki presentasinya. Ya nanti juga saya upload di Google Classroom. Oke, saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.